Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya dari Bro Kevin Leonard ya. Nah ini Bro Kevin lagi bingung nih gitu. Dan dia, gue bisa lihat nih ya guys ya. Kalau orang lagi kalau bertanya ya, dia orang yang bener-bener lagi butuh jawaban sama enggak itu kelihatan loh gitu ya. Nah ini Bro Kevin nih kayaknya bener-bener pengen jawaban nih. Jadi langsung gue ini. Sorry ya bro ya, gue udah lihat kok sebenarnya komen apa lu pertanyaan lu sebelumnya lu ada bertanya dan gue belum jawab ya karena gue baru hari ini mau jawab, kemarin sibuk. Jadi ini gue jawab langsung ya. Ini hari ini Bro Kevin bertanya nih, halo bro. Langsung kok jawab ya, halo bro, Tudor Black Bay 58 dan Tudor Black Bay Pro mending mana ya, tanda tanya. Baru punya Seiko 63 MAS dalam kurung SPB 147 mirip Black Bay 58 dan Seiko MM200. Jadi ini adalah jam Swiss pertama saya. Atau ada rekomendasi lain? Thank you bro. Oke, pertanyaannya bagus ya Bro Kevin ya. Langsung aja gue jawab ya bro ya. Oke, jadi gue udah lihat nih apa Seiko 63 MAS ini. Iya benar, itu mirip banget sama Tudor Black Bay 58 ya. Dan Marine Master 200 Seiko gitu ya. Oke, jadi gini bro, antara Black Bay 58 sama Tudor Black Bay Pro, menurut gue lo ambil Tudor Black Bay Pro. Kenapa? Karena lu tuh udah punya Seiko 63 MAS, itu jam diver. Udah gitu lu punya lagi Marine Master 200, itu juga jam diver. Jadi lu udah punya diver, lu jangan ambil diver lagi. Itu jadi kebanyakan menurut gua. Jadi kebanyakan menurut gua. Jadi menurut gua lu ambil di luar diver sekarang gitu loh. Gini bro ya, kalau lu misalnya beli, gue tau ya kadang-kadang sering banget banyak orang ya di luar sana ya. Tapi melalui channelnya nih, gue mau coba edukasi gitu ya. Kalau lu beli jam, jangan sekedar beli gitu loh. Nanti ujung-ujungnya tuh lu bisa apa ya? Ini pengalaman pribadi soalnya gitu ya. Pengalaman pribadi gue waktu kalau misal gue suka beli. Lama-lama lu jadi nggak ada orientasi. Akhirnya lu kacau directionnya gitu. Nah kalau gue tuh orangnya tuh misalnya mau beli jam gitu ya. Gue udah mulai mikir ke depan. Jadi gue tuh selalu punya misi. Gue pengen bangun koleksi gitu loh. Jadi gue nggak sembarangan beli gitu loh. Nah, apa kalau gue mau kalau mau bangun koleksi itu kita mau cover banyak segi gitu loh, komplikasi apa gitu ya. Nah, lu tuh udah punya diver gitu loh. Kalau misalnya lu beli, lu udah punya 63 MAS, Marine Master 200, ya MM200 ini Seiko. Terus lu beli lagi tuh Tudor Black Bay. Aduh, itu apa ya? Lu jadi kolektor diver gitu. Ya nggak tahu ya, bosen ya kalau menurut gue ya. Boleh aja sih kalau lu memang orangnya gila diver sih gitu ya. Kalau lu emang sukanya jam diver aja gitu, tapi kan kayaknya enggak nih. Buktinya lu sekarang consider Black Bay Pro gitu kan. Black Bay Pro kan bukan jam diver kan gitu. Jadi menurut gua sih jangan ambil Black Bay 58 karena lu udah punya kebanyakan diver gitu. Jadi menurut gua jangan gitu loh. Lu ambil Tudor Black Bay Pro. Dan gini bro ya, gue share dikit ya. Gue udah barusan sekitar berapa lama ya? Barusan lah baru-baru ini. Gue udah coba Tudor Black Bay Pro gitu ya. Karena Black Bay Pro ini kan baru dirilis ya tahun ini ya gitu ya. Jadi lumayan hot nih. Ini model lumayan hot nih karena ini mirip sama Rolex Explorer 2 gitu. Tapi diameter apa case-nya itu cuma 39 mili. Waduh, lebih bagus daripada Rolex. Rolex itu 42 mili, ini 39 mili. Cuman memang Tudor ini kelemahannya dibanding Rolex itu cuma satu. Jamnya Tudor itu ya, itu tuh tebel gitu loh. Nah, Rolex itu tipis. Jadi kayak Rolex Explorer 2 gitu ya. Ini kan Tudor Black Bay Pro ini ya disandingin sama Rolex Explorer 2 loh. Rolex Explorer 2 itu bayangin ya, ketebalannya cuma 12 mili. Ini ketebalannya tuh kayak sekitar 14,5 mili gitu loh. Tapi ya bro ya, gue udah pernah coba ya ini Tudor Black Bay Pro. Oke kok, oke banget gitu loh. Ada orang sih ya lihat ya, wih 14,5 mili kayaknya tebel banget gitu. Padahal enggak loh, jatuhnya di tangan enggak kok. Gitu. Lebih nyaman dibanding Tudor Black Bay yang lama gitu. Tudor Black Bay menurut gua Tudor yang tebelnya sampai nggak enak ya di tangan ya. Itu menurut gua Tudor Black Bay yang lama. Sorry bukan Tudor Black Bay yang lama. Tudor Black Bay bukan yang 58 ya. Pokoknya Tudor Black Bay yang bukan 58
yang pakai in-house movement. Nah, itu yang maksud gua. Itu tuh, aduh, tebalnya itu nggak enak banget itu. Itu sekitar 15 mili. Aduh, itu gua pernah pakai ya. Gila, itu kayak pakai batu bata tau gak? Itu tebalnya nggak enak loh, bener-bener nggak enak banget. Tapi ya kayak misalnya Tudor Black Bay Pro ini ya, itu tuh ketebalannya mirip-mirip sama Tudor ini Black Bay Pepsi gitu loh. Itu jatuhnya di tangan nggak kok gitu loh, karena dia walaupun ya kelihatannya apa kayak cuma 14,5, ini kan kayaknya ketebalannya sekitar 14,5 mili ya, dibanding Tudor Black Bay yang pakai in-house sekitar 15 mili, kayaknya memang cuma setengah milimeter deh. Tapi dia tuh beda, desain case tuh ya bawahnya tuh agak ada jeglokan gitu. Jadi dia tuh ketebalannya itu nyaman gitu. Terus udah gitu safirnya juga dome gitu. Jadi dia diukur 14,5 milimeter tuh dari bawah sampai atas safir, di mana safirnya juga dome. Jadi sebenarnya di tangan itu ketebalannya nggak segitu parahnya kok. Gue udah pernah coba gitu loh. Masuk gitu. Gue suka loh, proporsinya gue suka. 39 mili, cuma 39 mili. Jadi kecil, bagus, nice. Jatuhnya di tangan bagus gitu loh ya. Jadi secara proporsi gue suka Black Bay Pro. Itu apa jatuhnya di tangan bagus ya, proporsinya klasik 39 mili. Udah gitu bagusnya lagi Black Bay Pro ini ya, udah gitu bagusnya lagi apa, dia tuh apa ya, ini line apa nih ya, ini model terbaru dari Tudor gitu ya, dan menurut gua sangat bagus, dialnya bagus. Karena kenapa? Dia ada apa, ini kan GMT ya, GMT ya. Jadi dia ada jarum jarum jamnya apa, jarum GMT-nya itu warnanya kuning. Wah, itu unik banget tuh menurut gua. Gitu. Jadi gua demen deh kalau jam yang lucu-lucu kayak begitu gitu loh. Dialnya lucu menurut gua. Gitu loh. Jadi antara Tudor Black Bay 58 dan Tudor Black Bay Pro, menurut gua lo ambil Tudor Black Bay Pro. Karena dialnya menurut gua juga lebih lucu ya. Kayak ada jarum kuningnya gitu. Terus udah gitu lu juga udah kebanyakan diver bro, jangan jangan ambil diver lagi, aduh nanti pusing, diver terus bosan, nanti lu bosan kayak gitu. Jadi lu ambil tuh Tudor Black Bay Pro gitu, karena tuh Tudor Black Bay Pro ini bukannya jam diver lagi, tapi ini jam apa, jam GMT gitu. Dan ini bagus loh bro, karena kenapa, walaupun ini tuh Tudor Black Bay Pro ini jam GMT ya, tapi dia tetap water resistance-nya nggak main-main loh, 200 meter loh. Jadi lu bisa nyemplung, bisa tetap bisa nyemplung gitu, kuat jamnya gitu. Tapi udah gitu juga ada GMT complication, di mana kan lu sekarang juga nggak ada kan jam, lu kan jamnya dua-duanya diver gitu kan. Nah jadi disandingin sama Tudor Black Bay Pro ya lebih lebih bagus lah, lebih variatif gitu loh. Apa ya, dan Tudor Black Bay Pro itu bagus lah, apa udah kuat ya, nggak cengeng gitu ya. Terus udah gitu juga water resistance bukan hanya tinggi, tapi juga jamnya GMT, ada GMT complication. Jadi ini apalagi sekarang kan, wah kita udah mulai apa, pandemik udah mulai lebih lebih apa ya, lebih terkontrol gitu kan, dan mudah-mudahan kita nanti juga bisa lebih apa ya, mudah-mudahan besok-besok ya pulih gitu ya dunia ya gitu. Wah nanti kan apa, dengan lu punya GMT complication, wah lu bisa ini kalau misal lu pergi ke luar negeri ya, jalan-jalan pergi kemana dengan adanya GMT apa, komplikasi GMT, nah lu bisa track tuh second time zone gitu, lu bisa track apa, waktu di dua tempat yang berbeda gitu. Nah itu berguna banget kalau lu travel gitu loh. Sekarang memang lebih kita susah travel karena lagi ada pandemik, tapi nanti kan kalau misal pandemik udah berakhir, nah lu travel, nah GMT ini sangat penting bro gitu loh, sangat berguna gitu loh, kepake banget waktu travel gitu. Jadi kalau lu travel lu bisa tuh pakai Black Bay Pro gitu. Jadi antara tuh dua Black Bay 58 sama Black Bay Pro, menurut gua sih Black Bay Pro ya menurut gue ya, karena menurut gue dialnya lebih lebih menarik dengan adanya jarum kuning itu. Terus secara proporsi juga menurut gue lebih bagus, 39 mili gitu ya. Sorry, enggak, Tudor Black Bay 58 juga proporsinya bagus, sorry itu bukan maksud gue bukan begitu, sorry. Jadi alasannya Tudor Black Bay Pro karena ke satu lebih menarik dialnya, karena itu ada apa, ada jarum kuning gitu ya. Terus udah gitu lu punya koleksi itu udah kebanyakan diver, jadi gua nggak rekomen ambil diver lagi, tapi lu ambil Black Bay Pro karena ini GMT, jadi variasi gitu. Dan udah gitu nanti kalau misal pandemik udah berlalu, lu bisa pakai gitu, berguna banget itu GMT complication gitu. Jadi ya itu sih saran gua gitu. Atau ada rekomendasi lain? Rekomendasi lain, kalau misalnya untuk jam Swiss ya bro ya, gini ya, gua nggak tahu ya budget lu berapa gitu. Tapi kan lu tanya gua Black Bay Pro atau Black Bay
58 gitu kan ya. Ya itu kan kira-kira harganya, jadi gue pikir ya udahlah, gue asumsi ya budget lu yang sekitar segituan lah ya gitu ya. Untuk sekarang ini memang menurut gue kalau jam Swiss ya itu agak bukan hanya jam Swiss sih, tapi jam itu emang sekarang mahal-mahal ya menurut gue ya gitu ya. Jadi emang kalau untuk yang kelas-kelas begini ya menurut gue Tudor itu emang udah gimana ya? Udah lumayan, udah bagus lah gitu loh. Kecuali lu mau naik lagi gitu ya. Lu mau naik lagi, wah banyak pilihan di luar sana gitu. Tapi kalau untuk yang level kayak segini, menurut gue lu ambil Tudor Black Bay Pro atau 58 udah cukup bagus kok. Udah cukup bagus gitu loh. Jadi ya gue nggak terlalu punya alternatif gimana lah ya gitu untuk harga yang mirip-mirip kayak gini gitu loh, gitu ya. Untuk harga yang mirip-mirip kayak gini, kalau mungkin yang ada di otak gue sih ya, kalau misalnya rekomendasi lain mungkin yang boleh, yang mungkin lo bisa consider gitu ya. Tapi ini pun juga jamnya beda ya, ini jam dress watch. Gue udah pernah punya bro, Grand Seiko SBG W231 gitu ya. Nah, gue udah pernah review itu jam di Gojam di channel ini ya. Gitu, lo boleh cek gitu ya. Nah, menurut gue kalau mungkin lo demen dress watch, nah lo boleh tuh ambil itu. Lo kan belum punya dress watch juga, ya kan? Lo dua-duanya lo punya koleksi adalah Seiko dan jam sport gitu kan. Nah, ini Grand Seiko SBG W231 ini adalah jam dress watch dari Grand Seiko. Jadi sama-sama dari Seiko. Jadi kalau rekomendasi lain dari gua ya, kalau misalnya lu suka dress watch, mungkin lu boleh consider juga itu jam itu gitu. Tapi ini bakal beda banget gitu ya. Dari koleksi lu sekarang. Menurut gua juga menarik gitu. Jadi kalau lu ambil SBG W231 yang gua rekomend ini gitu ya. Nah, lu bisa lu sandingin sama yang lu punya sekarang nih, Seiko 63 MAS sama MM200 kan sama-sama Seiko. Nah, lucu kan? Gitu. Terus udah gitu juga ini jam lu jam sport. Nah, ini jamnya dress watch gitu. Kan dress watch sama sport kan udah paling kontras gitu loh. Jadi, nah itu juga bagus, variasi gitu loh. Formal, lebih formal gitu. Dan itu jam boleh lu lihat lah review lengkapnya ya di channel ini ya. Tapi itu jam bagus banget menurut gua. Gitu. Manual wind, terus udah gitu proporsinya klasik banget 37 mili. Terus udah gitu secara horologi juga mantep banget. Gue udah pernah pakai Jaeger Ultra yang dress watch ya. Gue udah pernah punya Jaeger Ultra Master Control gitu ya. Gue bandingin sama tuh jam Grand Seiko SBG W231. Gue lebih suka SBG W231 karena menurut gue itu mantep banget lah gitu. Dialnya bagus banget, finishingnya bagus gitu ya. Untuk harga segitu ya. Harganya mirip-mirip bro sama Tudor Black Bay Pro sama Tudor Black Bay 58 itu mirip-mirip. Harganya SBG W231 itu mirip-mirip. Jadi boleh di-consider itu. Waduh, itu kalau itu jam Swiss bro, nggak mungkin. Kalau itu jam dibuat negara Swiss, nggak mungkin dapat harga cuma seharga sekitar Tudor Black Bay 58 itu SBG W231 itu nggak akan dapat. Itu paling dikit double itu. Bisa sampai double gitu loh. Karena itu nggak main-main. Movementnya aja udah di-adjust sampai 6 position, udah sampai 6 posisi. Di Swiss watch gitu. Kalau mau sampai 6 posisi di-adjust sampai 6 position, itu lo mainnya udah mungkin yang horologi kelas tinggi banget gitu loh. Tapi ini Seiko nggak main-main gitu loh. Dan begitu udah ada Zaratsu polishing gitu ya. Jadi finishnya pakai tangan. Waduh, gila nggak main-main. Itu pokoknya Grand Seiko tuh udah gila lah gitu loh. Menurut gua gitu loh. Aduh, gua tuh mantap banget lah menurut gua gitu loh. Jadi ya tapi itu akan beda banget ya, karena ini kan sekarang lu tanya kan mau Black Bay 58 atau Black Bay Pro, dan ini adalah jam Swiss pertama. Mungkin lu di otak lu juga sekarang kayaknya pengen, gue udah bosen lah, gue sekarang udah main Seiko, udah main Jepang, terus gue mau Swiss, gue mau main Swiss, gue mau jam Swiss gitu. Ya nggak apa-apa, emang jam Swiss itu sama jam Jepang itu beda ya gitu. Gue udah pernah punya Grand Seiko, gue punya Swiss watch, pernah punya, dan gue bandingin gitu, emang feelingnya juga beda gitu, feelingnya beda. Swiss itu secara desain ya gimana ya, kayak beda lah gitu loh. Jepang ada bagusnya, Swiss ada bagusnya gitu. Tapi emang tongkrongannya itu beda. Tongkrongannya beda gitu. Sama kayak mobil lah kira-kira ya. Gitu loh. Mobil Jepang yang bagus apa? Ya ada. Tapi mobil Jerman juga banyak yang bagus. Jadi tongkrongannya beda gitu. Secara desain pun beda. Eropa, Barat sama Timur beda. Gitu. Jadi
Ya waktu lu kan juga tanya ini, lu kayaknya mau coba ya. Kayaknya lu dari yang lu tanya ini sih gue dapat perasaan sih kayaknya lu pengen ngerasain jam Swiss gitu loh. Kayak karena lu sekarang udah punya Seiko 2 biji gitu ya. Jadi pengen coba Swiss. Ya kalau mau jam Swiss sih menurut gua sih ya gua nggak ada alternatif gimana lah, Bro. Menurut gua Two Door Black Bay 58 atau Two Door Black Bay Pro itu menurut gua bagus kok. Itu bagus untuk apa ya? Jadi gateway. Jadi apa ya? Jadi tanjakan buat lu masuk ke dunia Swiss watch gitu ya. Terus nanti kalau suka nanti lu pelan-pelan naik gitu. Nah, itu jadi gue bilang nggak salah lah, nggak salah gitu. Jadi gue nggak salahin kok. Tudor Black Bay 58 atau Tudor Black Bay Pro menurut gue itu udah cukup bagus gitu. Jadi gue nggak terlalu ada alternatif lah gitu loh menurut gue gitu ya. Kalau kalau tapi kalau antara Tudor Black Bay 58 dan Black Bay Pro menurut gue ya lu ambil yang Black Bay Pro ya karena lu udah terlalu banyak diver gitu. Jangan ambil diver lagi nanti bosen bro gitu. Dan udah gitu Black Bay 58 bagus karena lebih lucu dialnya gitu. Dan udah gitu nanti kalau misalnya apa kita udah pandemik udah berakhir, nah itu bakal berguna banget waktu lu travel gitu loh. Dan udah gitu ya bagusnya lagi ini GMT complication bro. Jadi lu udah ada diver kan sekarang. Nah ini lu punya GMT. Jadi nggak apa ya? Nggak tabrakan gitu. Koleksinya nggak tabrakan gitu loh. Nanti besok-besok kalau lu mau upgrade, lu bisa beli chronograph gitu loh. Atau komplikasi lainnya begitu ya. Jadi ya jadi semoga jelas ya bro ya. Jadi ya begitu deh, ambil Tudor Black Bay Pro. Oke, begitu aja ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya lagi. Oke, begitu aja ya guys. Kalau misalnya kalian eh, ada pertanyaan, langsung aja tulis komen di bawah. Kalau misalnya pertanyaan kalian menarik, nanti gua akan buat video seperti ini gitu. Oke guys, begini aja video kali ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gocam. Bye bye guys.